warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dahlia Humairo. Di sini kita akan belajar tentang aplikasi SIPA Pramuka Jatim. Nah, apa sih SIPA Pramuka Jatim itu? Mungkin kalau teman-teman anak pramuka pasti tahu. Ya, SIPA Pramuka Jatim itu adalah sistem informasi pengelolaan anggota pramuka Jawa Timur yang ini tuh merupakan pusat database sebagai pengintegrasi seluruh data anggota pramuka sekuartir daerah Jawa Timur. Jadi SIPA Pramuka Jatim ini tuh mencangkup informasi data statistik anggota, gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang yang berada di wilayah kuartir daerah Jawa Timur. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, yang ini halaman pertamanya ini. Di sini ada data-datanya bahwa ternyata di Jawa Timur itu kuartir cabangnya ada 38. Kemudian kuartir rantingnya ada 668. Kemudian gugus depannya ada 63.000 sekian. Kemudian anggotanya ada 2 juta sekian. Nah, di sini juga ada ini teman-teman, agenda. Jadi kita bisa tahu agenda apa yang terdekat. Nah, di sini ada ini. 21 Juni ada rapat koordinasi Dewan Kehormatan se-Jawa Timur tahun 2002. Tempatnya di Aula Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Nah, selanjutnya ini ada grafik kuartir cabang. Nah, jadi kuartir cabang itu, kalau kuartir daerah itu kan provinsi ya, kalau kuartir cabang itu kabupaten kota. Nah, jadi se-Jawa Timur, nah ini yang paling banyak datanya yang sudah masuk. Jadi ini grafik yang tertinggi ini tergantung dari data yang masuk ya. Walaupun sebenarnya di daerah itu sebenarnya pramukanya banyak, tapi kalau datanya belum dimasukkan ya, di sini mungkin datanya masih akan sedikit. Nah, ini data yang sudah masuk yang paling banyak dari kota Malang, dari Malang, Kabupaten Malang, Kediri, Kota Surabaya, Lamongan, dan seterusnya. Nah, jadi ini grafik data anggota yang sudah masuk. Kemudian ini ada grafik, ini jenis kelamin putra berapa, putri berapa, bahkan golongannya juga. Nah, di sini golongannya pun juga lebih spesifik lagi, teman-teman. Di pramuka itu kan ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, siaga ini kan untuk yang kelas 1 sampai kelas 4 SD ya. Nah, ini di sini ada tertera datanya, yang putra berapa, putri berapa, kemudian tingkatannya siaga, ada mula, bantu, tata. Nah, kemudian yang Garuda pun juga ada. Penggalang juga begitu, ada ramu, rakit, terap. Nah, berapa yang sudah menempuh ramu sekian, berapa yang sudah menempuh rakit sekian. Begitu juga dengan penegak dan pandega. Nah, kalau yang Garuda ini tuh tingkatan pramuka yang tertinggi ya, maksudnya tingkatan, kalau di siaga itu kan ada mula, bantu, tata. Nah, kalau sudah nanti menempuh Garuda yang paling tinggi. Di penggalang juga gitu, yang paling tinggi tingkatannya ada Garuda. Nah, di sini datanya pramuka Garuda siaga ada 1.300-an, penggalang, penegak, pandega ini. Nah, ini 10 top 10 kuartir cabang. Nah, di sini ada datanya ya, grafiknya, jadi sangat membantu sekali, memudahkan kita dalam membaca data. Kemudian ada anggota dewasanya, totalnya ini 132 sekian. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masuk ke akun kita? Nah, tentunya kalau sekolah kita sudah memiliki nomor gugus depan, tentu nanti kita bisa masuk dengan akunnya. Nah, kalau teman-teman belum punya atau belum tahu akunnya, bisa ditanyakan ke kuarcapnya masing-masing ya. Nah, di sini kita memasukkan username dan password. Nah, username-nya ini yang 2 angka pertama itu adalah nomor kuarcapnya, karena di sini saya di Blitar jadinya kan 05. Kemudian yang belakangnya ini
14.105 itu adalah nomor gugus depannya. Nah, ini passwordnya dimasukkan, kemudian masuk. Nah, ini tampilan ketika masuk di akunnya. Ini MI Mustafidin. Nah, ini perlu diingat lagi, kalau belakangnya ini ganjil, maka ini akunnya untuk laki-laki. Kalau belakangnya ini genap, maka akunnya untuk perempuan atau putri. Ini kan 105. Nah, berarti ganjil, berarti ini laki-laki. Nah, gugus depannya ini MI Mustafidin. Nah, ini gugus depan. Kemudian ada pengurus, ada anggota. Nah, di anggota ini ada beberapa pilihannya ya. Nah, yang pertama ini ada cari anggota. Misal kita mencari namanya Ahmad. Nah, ini muncul namanya seperti ini. Nah, kita bisa juga ngeprint ini, cetak profil. Nah, kemudian ini ada tambah anggota. Nah, kalau tambah anggota yang ini kita memasukkan datanya secara manual, masukkan satu persatu. Dan kalau ini upload data anggota ini kita bisa memasukkan secara kelompok. Nah, kita bisa download template-nya. Nah, ketika kita sudah download template-nya, nah kita bisa memasukkan datanya. Nah, seperti ini. Nah, tadi saya sudah memasukkan datanya, sekarang kita coba masukkan langsung aja ya. Pilih file, kemudian kita cari datanya di mana. Nah, ini kita masukkan. Kalau sudah upload, nah, kalau seperti ini, jika ada tanggal lahirnya tidak valid, maka ini akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi, kita coba lagi data yang lain ya, yang valid. Nah, ini ada data yang tidak valid. Pilih file, open, upload. Nah, kalau sudah selesai maka akan muncul seperti ini, upload satu anggota sukses. Nah, jadi itu untuk upload data anggota menggunakan Excel. Nah, kalau menggunakan Excel itu kita bisa mengupload data banyak anggota ya. Karena ini tadi saya mencoba satu, jadi ini upload satu anggota sukses. Nah, kalau mau memasukkan manual bisa tambah anggota. Kalau menggunakan Excel, menggunakan template, menggunakan ini, upload data anggota. Kemudian ada mutasi. Mutasi ini untuk pindah ya. Jadi misal dia sudah lulus, kemudian dipindah ke sekolah lain, ke SMP, ke tingkat atasnya atau SMA. Nah, itu menggunakan mutasi anggota ini. Dimasukkan nomor anggotanya, kemudian nanti dicek. Kemudian kenaikan golongan. Kenaikan golongan ini untuk misal dari siaga ke penggalang atau penggalang ke penegak, seperti itu. Kemudian kalau kenaikan tingkat ini misal kan di siaga itu ada tingkatannya mula, bantu, tata. Nah, dia dari mula, dia mau dinaikkan ke tingkatan bantu. Atau misal penegak dari bantara ke laksana. Nah, ini kenaikan tingkat di sini. Nah, selanjutnya ini juga ada kegiatan pramuka. Nah, ini daftar kegiatan. Nah, karena di sini kan belum ada data. Nah, itu admin Gudep itu bisa menambahkan tambah kegiatan di sini. Nah, dan ini ada daftar kegiatan yang selesai. Nah, ini ada admin kegiatan. Nah, ini kegiatan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini penggalang, kegiatan penggalang MI Mustafidin. Nah, siaga. Nah, ini.
Nah, misal kita mau buat ini tinggal tambah admin. Jadi tambah admin dulu, baru nanti kita buat daftar kegiatannya di sini. Nah, ini pun juga ada laporannya. Nah, ini ada laporannya ya. Nah, jadi ini nih statistik anggota muda, statistik pembina. Nah, jadi ini untuk Gudep sendiri, ini ada pilihan laporannya yang banyak seperti ini. Jadi ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi itu. Jadi ini mengenai SIPA, Sistem Pengelolaan Anggota Gerakan Pramuka Jawa Timur. Nah, yang tujuannya juga untuk memudahkan kita juga untuk yang di Gudep dan tingkatan yang lain, ranting, gugus depan. Nah, mungkin itu saja ya dari saya teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.